If you've never tried, how will you ever know if there's any chance? Jika Anda belum pernah mencoba, bagaimana Anda akan tahu jika ada peluang? Kentucky Fried Chicken, atau biasa disebut dengan KFC, adalah restoran cepat saji yang bisa dijumpai di mana-mana. Memiliki logo bergambar seorang kakek yang tengah tersenyum menjadikan restoran ini semakin familiar. Jika kamu bertanya, siapa kakek tersebut? Ya, dia adalah pendiri KFC yang akrab disapa dengan Kolonel Sanders. Pada tanggal 9 September 1890, bertempat di Henryville, Indiana, Amerika Serikat, lahirlah seorang anak bernama Harlan Sanders dari pasangan Wilbur David dan Margaret Ann Sanders. Sanders merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Menjadi anak pertama tentu membuatnya harus lebih dewasa. Kamu pun pasti mengerti seberapa besar tanggungan yang harus dipikul sebagai anak pertama. Sang ayah merupakan pekerja di salah satu perkebunan dan juga terkadang mencari tambahan pendapatan dengan bekerja di rumah jagal. Sementara sang ibu merupakan ibu rumah tangga yang bertugas untuk menjaga serta merawat Sanders dan kedua adiknya. Peran sebagai anak pertama ia rasakan betul ketika berumur 6 tahun. Saat itu ayahnya meninggal dunia dan sang ibu harus bekerja untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Sanders melihat ibunya sebagai tulang punggung keluarga saat ini, membuatnya harus berbagi peran dengan sang ibu untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sehingga masa remajanya ia habiskan untuk bekerja, mulai dari menjadi petani, kondektur tram, penjual ban, pemadam kebakaran kereta api, bahkan penjual asuransi. Di masa itu juga, ia sudah merasakan arti dari sebuah kegagalan. Sepeninggalan ayahnya, kemampuan memasak Sanders mulai terasa, karena dia harus bertukar peran dengan ibunya untuk memasak makanan yang disajikan kepada adik-adiknya, sehingga memasak sudah menjadi tanggung jawabnya sehari-hari. Dan tak heran jika di usia 10 tahun, kemampuan memasak Sanders begitu mahir. Kegagalan demi kegagalan sudah Sanders sering alami. Kendati demikian, ia tidak pernah menyerah dan terus mencoba. Pada tahun 1930, di saat usianya menginjak umur 40 tahun, Sanders memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke kota Kentucky. Ya, kota Kentucky bukanlah nama sebuah makanan yang sering kita dengar, melainkan sebuah kota. Di kota ini, Sanders memulai usahanya sebagai pengelola pom bensin. Di samping itu, ia juga membuka restoran kecil-kecilan. Menu andalan yang ditawarkan adalah fried chicken, alias ayam goreng tepung renyah seperti yang kita kenal hingga saat ini. Usahanya membuahkan hasil. Restoran kecil itu cukup ramai pembeli sehingga ia memindahkan operasinya ke sebuah tempat di seberang jalan. Masyarakat sekitar menilai positif apa yang Sanders sajikan, dan di tahun 1935 dia diangkat menjadi kolonel oleh Gubernur Ruby Leven. Beberapa tahun kemudian, tata letak kota Kentucky mengalami perubahan. Hal ini berdampak pada restoran kecilnya, sehingga tidak seramai dulu dan terpaksa harus menelangnya dengan harga yang cukup murah. Padahal jumlah tersebut belum bisa menutupi semua hutangnya. Lagi dan lagi, kegagalan membuatnya harus menerima hidup yang tengah ia jalani. Namun, menyerah tidak ada di dalam kamusnya. Sanders menyadari bahwa pelanggan restorannya sangat menyukai ayam goreng buatannya. Kemudian dia berusaha untuk mengembangkan resep ayam goreng itu
dan menjadikannya sebuah usaha. Sehingga di tahun 1939, Sanders menemukan resep ayam goreng yang selama ini dia kembangkan. Setelah itu, Sanders menghabiskan waktu 1 tahun untuk menguji coba terhadap resep ayam goreng miliknya. Sehingga di tahun 1940, Sanders berhasil menyelesaikan resep rahasianya. Usahanya tidak hanya sampai situ saja. Walaupun sudah berhasil menemukan resep rahasia, langkah selanjutnya adalah menawarkan resep andalannya ke restoran-restoran. Berkeliling dari suatu kota ke kota lain untuk menawarkan resepnya ke restoran-restoran pasti membutuhkan biaya. Bahkan di tahun 1952, ia menjual propertinya hanya untuk menambah biaya transportasi dan lainnya. Namun, langkah ini tidak berjalan mulus sesuai harapan. Kerap kali dia tidur di mobilnya demi meminimalisir biaya untuk menyewa penginapan. Sanders bukanlah manusia dengan penuh keberuntungan. Resep yang ia tawarkan banyak mendapatkan penolakan. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 1.000 restoran menolak resep miliknya. Dan disinilah letak kehebatan Kolonel Sanders. Meskipun telah mengalami banyak penolakan, ia tidak menyerah akan usahanya. Dirinya terus mencoba dan menawarkan resepnya ke restoran-restoran. Barulah setelah mengalami banyak penolakan, resepnya diterima di salah satu restoran. Kemudian, ia mengembangkan usaha waralaba yang diberi nama KFC. Pada tahun 1955, Kolonel Sanders dan istri mulai berkeliling untuk menawarkan kerjasama dengan berbagai restoran. Dan di usia 74 tahun, Sanders memiliki lebih dari 600 cabang franchise di berbagai daerah. KFC kemudian dikenalkan di khalayak luas pada tahun 1966. 3 tahun setelahnya, KFC masuk ke bursa saham New York. Di tahun 1971, Heblein Incorporation mengakuisisi KFC Corporation seharga 285 juta US dollar. Di bawah Heblein, KFC memiliki lebih dari 3.500 gerai di seluruh dunia. Kemudian, KFC terus berpindah tangan, hingga terakhir KFC diakuisisi oleh PepsiCo Incorporation seharga 840 juta US dollar pada tahun 1986. Meski begitu, Kolonel Sanders masih aktif mengunjungi beberapa restoran KFC di dunia. Dia berkunjung sebagai ambasador KFC. Pendiri KFC ini meninggal di usia 90 tahun pada 16 Desember 1980 di Louisville, kota Kentucky. Demikianlah kisah pendiri KFC, Kolonel Sanders. Seharusnya ini kisah yang menginspirasi, tetapi saya tidak tahu apakah ini menginspirasi teman-teman atau tidak. Saya harap bisa menemukan jawabannya di kolom komentar.